Kebo-keboan rutin dilaksanakan setiap tanggal 9 Syawal selama beberapa dekade terakhir. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus usaha untuk membersihkan desa, atau istilah lainnya, bersih desa. Jadi sebenarnya fungsinya disiram-siram air ini karena simbolnya adalah kerbau. Kerbau sangat suka di air. Dan karena sudah menjadi euforia, ini teman-teman udah pada nyiramin kita. Selain itu, air juga menjadi sumber kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. Seru banget nih. Ini baru awal aja ya, kita udah basah kuyup kayak gini. Padahal yang ditunggu-tunggu nanti acaranya di tengah panggung sana. Uniknya, dalam tradisi keboan Boyolangu ini juga diwarnai aksi perang air di antara penonton. Oke, fix! Basah kuyup itu, Bang! Tapi asli, seru banget. Ini sebentar lagi kita akan bersiap untuk melakukan atraksi. Pas di perempatan depan ini nih. Selayaknya kerbau membajak sawah. Ini nih yang saya tunggu-tunggu. Jadi di setiap persimpangan, begitu ada space yang lebih besar, mereka akan melakukan atraksi. Sampai ada yang jatuh tuh tadi. Emang harus jago-jago, jaga jarak ya. Nggak bahaya. Kebo-keboan juga dilengkapi dengan perlengkapan seperti bajak dan cambuk di belakangnya. Nah, ini adalah ramuan namanya pitung lawar. Yang terbuat dari kunyit dan juga campuran beras. Tujuannya supaya kalau kena pecut, dipercaya nggak akan sakit. Oh gitu, tapi sakit nggak? Nggak, oh berarti manjur. Selain kebo-keboan, arak-arakan juga diiringi oleh kesenian-kesenian adat khas Boyolangu. Jadi dari depan sampai ke belakang itu penuh dengan kesenian. Paling depan ada tari-tarian, kebo-keboan, dan di sebelah sini itu ada barongan, ada pitik atau ayam, di belakangnya diiringi dengan gamelan. Jadi suasananya makin meriah lagi, jalannya sambil menari-nari. Selain sebagai pesta rakyat, tradisi kebo-keboan juga kental dengan ritual adat. Ini ada pengasapan dari kayu yang nanti dihirup supaya nanti kebonya makin kuat lagi ya. Dan tradisi ini walaupun terlihatnya menyenangkan, tapi memang ritualnya sangat ketat sekali. Harus ada pawangnya ini, supaya nanti acaranya makin lancar lagi. Ada juga tradisi membagikan sedikit hasil panen sebagai simbol syukur dan harapan kemakmuran bagi warga dan tanah mereka. Acara ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga wujud penghormatan terhadap leluhur dan alam. Tradisi ini adalah salah satu bentuk syukur kepada Tuhan dan mempererat lagi tali persaudaraan antar sesama. Satu tradisi unik yang saya temui, ikuti jasa ya, Jajang. Ini sekarang saya sudah bersama dengan para snake handler, Mas Faruk dan Mas Kevas. Di sini di Desa Cendono kami mendapat laporan bahwa ada ular yang masuk ke kandang hewan ternak.
Evakuasi ular adalah sebuah tindakan yang memerlukan kewaspadaan dan keahlian khusus, terutama saat ular ditemukan di lingkungan pemukiman. Ikut, Pak. Di sini nggak, Pak? Nih warga udah nunjukin, katanya di dalam kandang sini. Nih kita prepare dulu alat-alatnya. Saya pegang ini, crab stick. Tadi mana, Pak? Oh, ini kandang bebek ya? Cari dulu. Udah lama belum, Pak? Apa baru aja tadi lewatnya? Kami mulai dengan mencari tanda-tanda keberadaan ular, mencoba fokus dengan jejak dan suara dari gerakan di sekitar kami. Mas, kalau ular berdasarkan ciri-ciri yang dikatakan warga tadi itu ular apa ya, Mas, biasanya? Warnanya tadi kuning hitam ya? Kuning hitam. Kuning hitam itu kalau di daerah sini ada ular welang sama ular sanca kayaknya. Oh gitu. Tapi kemungkinan ini sanca karena kalau ular welang itu aktifnya di malam hari. Jika benar ular yang dilihat warga adalah ular piton, kami harus bergerak cepat. Pasalnya, meski tidak memiliki racun, namun piton mampu mencekik mangsanya dengan lilitan kuat dan mematikan. Ini kita udah coba cari ke segala sudut tapi belum ditemukan juga. Nah ternyata di titik ini tuh ada lubang yang diperkirakan bisa menjadi jalan keluarnya si ular. Jadi mungkin di luar, Mas ya, kita coba cari di luar. Sisir. Tumpukan barang dan lokasi lembab bisa jadi tempat strategis untuk ular bersembunyi. Bahkan tak jarang dipilih menjadi tempat ular menyimpan telur-telurnya. Ini tadi Masnya nemuin ularnya di belakang dan langsung dipegang. Tapi aman, Mas, ada luka? Sempat kegigit enggak? Aman. Jadi untuk ular piton atau ular sanca ini ketika handling sendirian untuk orang dewasa itu ukuran 2,5 meter ke atas itu nggak boleh pegang sendirian. Nggak bisa ya? Nggak bisa, bahaya. Minimal harus berdua. Iya. Dan harus sudah expert. Betul. Sedangkan ini panjangnya 3 meter mungkin ada. Sekian ini lebih kayaknya Lebih. 3 meter lebih. 3 meter. Iya. Nih, wow. Karakter ular piton tidak mengejar mangsanya. Sebaliknya, dia lebih memilih untuk menyergap. Biasanya dia mengintai mangsa dengan menggunakan penglihatan dan penciumannya yang kuat. Oh, ini baru tanganku aja, Mas, yang dililit. Ini udah kerasa banget. Kuat banget kalau untuk ular Iya. piton ini. Dalam menghadapi reptil yang banyak ditemukan di Asia dan Afrika ini, penting untuk tetap tenang dan tidak banyak bergerak. Tapi sebenarnya kalau kita dililit seperti ini, berapa lama sih waktu pertahanan diri kita? Nggak lama kalau kena leher. Bahaya kalau sampai melilit ke leher, itu nggak sampai hitungan 10 menit. Ular piton melumpuhkan mangsanya dengan meremas erat, sampai mangsa tidak bisa bernapas. Setiap kali mangsanya mengembuskan napas, piton mengencangkan kumparannya untuk mengambil ruang, menyebabkan mangsanya mati lemas. Mas, makin kerasa nih, Mas. Ini kalau kayak gini gimana, Mas? Nah, Leher ini ya, gimana? ini kuncinya, dia kalau ekornya udah berhenti, berarti ngunci dan semakin keras. Iya, benar-benar. Semakin kita bergerak, maka dia akan semakin keras. Oh, gitu? Sampai denyut nadi itu nggak terasa, baru dia berhenti. Seperti itu. Oke, berarti saya harus tenang. Seperti ini ya. Iya. Ini ketika kelilit kaki, benar seperti ini. Harusnya kasihkan 1 kaki. Kayak gini udah kerasa banget, Mas. Astaga. Aduh, mau dilepasin? Mas, beneran ini sakit. Aduh, kasihan lihat. Lihat tangannya. Sampai merah loh. Nih sampai urat tuh keluar semua. Kalau dilihat dari kondisinya, apakah perlu direhabilitasi atau udah bisa dirilis, Mas? Betul. Ini kita langsung lepaskan aja. Nggak bisa ya? Lepaskan liar ya. Masih liar banget instingnya. Piton dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan hujan tropis, padang rumput, hingga lahan basah. Jenis ular ini dapat hidup di atas pohon,
di tanah, atau bahkan di air. Ular masuk rumah itu di daerah sini sering apa enggak? Enggak sih Mas. Baru kali ini? Baru kali ini. Ya, baru kali ini. Kalau orang-orang sini itu sebutnya sanca batik karena Ngelilit gitu. Enggak berani. Enggak. Mulutnya kayak gini. Nggak apa-apa Pak kalau mau pegang biar nggak penasaran. Makasih Mas ya. Yes, siap. Sama-sama Siap, kami siap, Pak. siap. Semoga aman-aman terus, ya. Oke, mohon izin ini kami nanti ini kami Mau dilepas. liarkan ya. Kami mau lepaskan Yang ke hutan, jauh mohon dari izin, Pak, warga. ya. Jauh Pasti kami Pasti aman, Pak. lepaskan ke jauh dari pemukiman warga biar tidak kembali lagi. Oh iya. Yuk, kita masukkan. Nah, ini cara memasukkan ke karung juga ada tekniknya. Jadi setengah badan sama ekor ini masuk dulu. Kepala jangan dilepas, kita Iya. masukin dulu. Karena kalau kepalanya dilepas dia malah Ya, nyerang lagi. berbahaya. Nah, jadi Benar-benar. untuk memasukkan kepala ini, Posisi udah di Ya. dalamnya. nah posisi ini berdiri Mas. Ini posisinya itu ditabrakkan ke sini, ke dinding ini ya. Ke dinding Ini karungnya. tetap pegang. Nah, ke dinding karung gini baru dioper tangan yang bebas Oh, ini. tetap dipegang tetap walaupun di dalam dipegang. karung. Nah, seperti ini ya. Oke. Caranya biar aman. Jangan langsung dilepas lagi. Nah, Udah aman ini ya. oke. Nice. Setelah berhasil menangkap ular, kami membawanya ke tempat yang lebih aman dan sesuai untuk dilepaskan kembali ke habitatnya. Tempat terbaik untuk melepas liarkan ular adalah hutan heterogen dan dekat dengan sumber air. Aman Mas. Alhamdulillah selesai. Akhirnya selesai juga misi hari ini. Nah, inilah langkahnya tempat jika menemukan ular, jangan gegabah, langsung saja menghubungi tenaga profesional supaya antara manusia dan satwa liarnya dapat hidup berdampingan dengan baik. Karena setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Cocok samba. Banyuwangi telah menjadi pusat perhatian dalam upaya pengembangan budidaya lobster. Sebagai salah satu komoditas unggulan, lobster memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui metode budidaya yang tepat. Biasanya budidaya lobster itu kan berada di keramba apung. Bedanya sekarang adalah di dasar laut. Nah, seperti apa itu? Pasti penasaran banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Karena ombak dan arus yang relatif kuat, menjadikan perairan Desa Bangsering kurang tepat untuk dijadikan lokasi budidaya menggunakan keramba jaring apung. Selain itu, adanya sampah seperti ranting kayu yang terbawa ketika musim hujan membuat sistem budidaya keramba atas air menjadi sulit. Sehingga membuat sejumlah kelompok pembudidaya akhirnya memilih menggunakan sistem keramba jaring dasar. Bisa dilihat dari sini aja. Wow, dalam banget ya. Gak kelihatan sama sekali malahan. Tentunya penuh resiko. Keramba jaring dasar ini adalah teknik budidaya lobster yang ditempatkan di dasar laut. Kedalaman keramba bervariasi antara 14 hingga 30 meter. Lobster diberi makan sehari 2 kali dengan pakan beragam kerang-kerangan, layaknya kebiasaan lobster liar. Selain tinggi protein, banyaknya kalsium yang terdapat pada makanan kerang segar juga akan mempengaruhi pertumbuhan lobster. Mayoritas lobster yang dibudidayakan di sini adalah lobster mutiara. Lobster ini memiliki kemampuan untuk hidup di perairan hingga kedalaman 100 meter. Biasanya, lobster-lobster ini akan dikembangbiakkan hingga mencapai berat 700 gram hingga 1 kilogram.
Untuk mencapai berat yang diizinkan untuk diekspor, maka diperlukan waktu budidaya antara 6 sampai 12 bulan hingga panen. Meskipun memiliki potensi besar, budidaya lobster keramba jaring dasar di Kampung Lobster juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pemantauan kesehatan lobster. Oleh karena itu, pemantauan terhadap lobster-lobster ini dilakukan setiap hari. Jika terindikasi ada lobster yang kurang sehat, maka akan dibawa ke darat untuk diperiksa dan diobservasi lebih lanjut. Hal ini juga berguna agar tidak membawa dampak lebih lanjut bagi lobster lainnya. Selesai perawatan sekaligus panen juga ya kok. Sekalian disortir. Kalau yang ini yang kami pegang ini lobster yang sedang sakit. Bisa terlihat dari warnanya ya kok. Terus dia lemes nih. Jadi kayak iya, bener. Kayak bertenaga gitu. Kelihatan banget. Karantina. Di karantina baru bisa dikembalikan lagi ke sangkarnya. Kalau yang ini yang sehat ya? Yang sehat nih. Kelihatan sih dari warnanya. Aktif dia. Iya, aktif juga. Wow, kelihatan ya bedanya? Ini budidaya lobster yang emang nggak biasa, harus butuh fokus, ketelitian, dan skill yang luar biasa. Thank you banget ke pengalamannya, sangat luar biasa. Ternyata, untuk mengolah lobster yang nikmat, tidak bisa sembarangan. Butuh cara-cara khusus agar daging lobster dapat menghasilkan cita rasa yang berkualitas. Ini saya dapat tips nih, kalau di Kampung Lobster, sebelum diolah lobsternya itu harus dipingsankan dulu dengan cara direndam di air es. Nanti lama-lama mereka sudah seperti ini nih, lemas dan pingsan. Itu nanti dipercaya dagingnya semakin nikmat ya, semakin fresh pastinya. Lobster memiliki tekstur daging yang lembut dan rasa yang manis. Ini nih yang nggak boleh ketinggalan, yaitu sambelnya. Cabainya banyak banget, dan kita mau bikin sambal tempong ya Mbak? Sambal tempong. Jadi menu masakannya adalah lobster sambal tempong. Dan ini nih, bahan yang nggak boleh ketinggalan, namanya tomat ranti. Kalau masyarakat di sini nyebutnya ranti aja ya. Ini katanya punya aroma yang luar biasa khas gitu. Boleh nggak saya potongnya? Nggak jauh beda sama radis, cuman rasanya enak. Iya. Ternyata aromanya lebih asem. Enggak, rasanya lebih asem dari aromanya. Tapi ada rasa manis-manisnya sih. Sambal tempong dibuat menjadi 2 jenis. Sambal tempong segar atau mentah untuk cocolan, sedangkan sambal tempong matang sebagai bumbu bakar lobster. Ini karena minyaknya panas banget, jadi nggak perlu waktu lama. Udah langsung jadi nih sambal gorengnya. Makin padat kan ya? Bisa mengeras. Ini lobsternya sengaja ditunggu sampai medium rare karena biar dagingnya makin padat dan juga cangkangnya terbuka dengan sendirinya. Terus tinggal dioles-olesin sambal. Sambalnya juga udah bercampur dengan kecap dan minyak, jadi nggak perlu tambah minyak lagi. Proses pembakaran menghasilkan aroma asap yang menggoda dan menguatkan rasa daging lobster. Wah, ini mah udah matang ya Mas? Udah. Kalau bakar lobster tuh emang nggak boleh lama-lama, biar dagingnya tuh tetap juicy, nggak boleh terlalu kering ya Mas? Benar. Ini udah 15 menit maksimal, langsung aja kita angkat. Yuk, kita makan. Aduh panas. Oke, let's go. Cocol sambal. Beneran sih ini perfect banget. Sambal tempong menambah intensitas rasa lobster dan memberikan sensasi pedas yang menyegarkan di lidah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Di Pasuruan, Jawa Timur, terdapat berbagai jenis tumbuhan mangrove yang menjadi habitat alami bagi banyak spesies. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah tanaman mangrove bogem. Wah, ini perjalanannya lumayan effort banget. Lumpurnya itu mengisap kaki kita karena memang area berlumpur seperti ini menjadi habitat idealnya pohon bakau satu ini. Dan juga area pasang surutnya air laut. Au! Makin masuk ternyata makin lebat. Terus ini ada tanaman apa namanya Pak di sini? Oh, kalau ini namanya juroju. Juroju. Kalau sini bilang juroju. Sakit banget kena ini. Banyak berdurinya. Iya tuh lihat. Tajam-tajam banget ini pas jalan bisa kerasa cekit-cekit gitu. Iya, hati-hati kalau jalan. Iya benar Pak. Ini dia pohonnya. Namanya pohon buah pedada. Kalau dilihat dari bawah sini emang banyak banget ya. Karena saya beruntung nih, datangnya pas di musim-musimnya lagi banyak, yaitu pertengahan ke akhir tahun. Cara ngambilnya gimana? Pasti harus dipanjat ya Pak. Iya. Oke, saya manjat yang ini. Bapak yang mana? Yang Pohon ini merupakan salah satu jenis tumbuhan bakau yang tumbuh setinggi 6 hingga 20 meter dengan diameter batang maksimal 50 cm. Wah, ini untuk saya naik lumayan susah karena pohon ini licin waktu dipijak, apalagi kaki saya udah bercampur dengan lumpur. Lumayan tinggi juga nih, 7 meter ke atas. Tapi lumayan lah ada banyak dahan jadi mempermudah saya untuk naik. Meskipun memiliki banyak manfaat, buah-buahan ini tidak dibudidayakan secara komersial. Nah, ini dia. Jadi produk-produk dari pohon bakau itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya ini nih, namanya bogem kalau warga sekitar menyebutnya. Bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Katanya sih denger-dengar rasanya asem-asem seger gitu. Tapi nanti kita coba ya. Nah, kalau di sini dinamakan bogem, uniknya adalah karena bogem itu bahasa Jawanya kepalan tangan. Jadi kan dilihat-lihat mirip seperti kepalan tangan, bulat seperti ini nih. Makanya dinamakan bogem. Ujung batang buah diselimuti kelopak berbentuk cangkir berwarna hijau dengan 6 titik meruncing. Kulit buahnya yang agak tipis berwarna hijau kusam dengan tekstur tegas. Yang menandakan sudah matang itu, kalau tekstur buahnya ini empuk, kemudian ada aromanya. Ini katanya asam, tapi aromanya itu manis banget. Sekarang waktunya saya cobain. Buka dulu bagian atas. Ini nih penampakannya. Seperti ini ya, sawo. Tapi lebih putih warnanya. Wow. Asam banget ternyata rasanya, nggak ada manis-manisnya. Ini dia hasil panen bogem hari ini. Emang lumayan banyak banget ya, karena emang biasa sama warga sekitar dijadikan untuk sirup. Nah, tapi hari ini saya mau mengolahnya juga menjadi olahan yang berbeda. Kira-kira apa? Langsung aja kita masak. Ayo Pak, ayo Mas. Nah, buah bogem yang sudah diambil hari ini mau kami masak menjadi asem-asem buah bogem. Nah, di sini biasanya asem-asem itu ada bahan tambahannya yaitu ikan bandeng. Bapak siapin ikannya ya, saya siapin bumbunya. Asem-asem adalah salah satu hidangan tradisional Jawa Timur yang memiliki cita rasa unik dan kaya akan rempah-rempah. Nah, ini nih yang nggak boleh ketinggalan, buah bogemnya. Biasanya asam-asam itu menggunakan asam jawa, belimbing wuluh, atau nanas. Tapi sekarang cita rasa asamnya kita menggunakan bogem. Nah, supaya rasa asamnya makin keluar, buah bogemnya harus dimasukkan di awal seperti ini setelah bumbu. Setelah dimasak, tekstur buah bogem yang keras akan menjadi lembut dan memberikan rasa asam segar pada masakan.
layaknya belimbing wuluh ataupun asam Jawa. Iya Pak, kita makan Pak. Udah menggugah banget. Menurut saya ini unik banget. Bumbunya balance dengan sempurna dan rasa asamnya itu memang keluar. Bedanya sih dengan asam Jawa atau asam belimbing, ini lebih ringan, tapi di rasa akhirnya itu seperti ada sensasi pahitnya. Di setiap tempat baru yang saya kunjungi, tentu ada kuliner baru juga yang saya rasakan. Seperti di Desa Patuguran ini, saya salut banget sama masyarakat di sini bisa memanfaatkan buah bogem, buah bakau menjadi sajian yang nikmat dan menggugah selera. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.